Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fitriani Dharma Bunga. Pada video kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah manajemen keuangan syariah. Tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu sejarah manajemen keuangan syariah. Jadi teman-teman, manajemen keuangan syariah adalah suatu manajemen keuangan yang memang sudah ada sejak abad ke-7 saat kepemerintahan Rasulullah SAW dengan bukti adanya pembuatan wadah keuangan yang bernama Baitul Mal. Manajemen keuangan syariah adalah segala proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan keuangan yang bersangkutan dengan prinsip syariah. Lanjut ke bentuk perusahaan syariah itu sendiri, terbagi atas 3, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, dan mudharabah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan loh teman-teman. Lembaga keuangan syariah itu terdiri dari lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian kita lanjut ke analisa laporan keuangan teman-teman. Jadi analisa laporan keuangan merupakan analisa mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa laporan keuangan yaitu adalah neraca keuangan dan laba rugi itu sendiri. Pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya atau pernah mendengar laporan arus kas itu apa? Jadi teman-teman, laporan arus kas adalah laporan arus kas yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk jangka waktu tertentu atau periode tertentu. Oke, kita lanjut ke pembahasan terkait harta. Kita sebelum lanjut, kita cari tahu dulu apa sih definisi dari harta itu sendiri. Jadi teman-teman, harta adalah segala sesuatu yang punya nilai tukar dan nilai guna. Berasal dari kemudian akad itu berasal dari kata ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Kemudian definisi dari hak milik. Jadi hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kemudian ada jenis-jenis akad. Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, ada 2 bagian, yaitu akad tabaru, yaitu akad perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba, dengan kata lain untuk tolong-menolong atau untuk mencapai atau mendapatkan suatu pahala. Kemudian ada akad ijarah. Ijarah adalah akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan jenis akad dalam akad transaksi syariah yaitu ada akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad ijarah. Oke, lanjut lagi teman-teman, terkait transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah itu apa saja sih teman-teman? Jadi transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah itu adalah riba. Pertama, riba ya. Oke, riba adalah, definisi dari riba itu apa sih? Riba adalah pengambilan sebagian tumbahan dari harta secara batil. Riba dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu utang, piutang, dan riba jual beli. Riba merupakan sesuatu yang diharamkan, namun bisa jadi benar dengan alasan dalam keadaan darurat saja. Oke, lanjut. Time flow of money, nilai waktu uang, ialah sebuah konsep di mana disebutkan bahwa uang sebesar 1 rupiah yang bisa diterima pada saat ini adalah
hingga lebih dari Rp1 akan diterima pada waktu yang akan datang. Kemudian retur. Apa sih retur itu sebenarnya, teman-teman? Jadi retur itu merupakan hasil keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor sebagai akibat dari investasi saham di bursa efek. Masuk ke definisi dari investasi itu sendiri. Secara bahasa, investasi memiliki arti penanaman uang atau modal di perusahaan atau proyek tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dalam Islam, kegiatan bisnis ini sebenarnya ada sesuatu yang dianjurkan. Meski begitu, investasi dalam Islam itu tidak berarti tiap individu bebas untuk menimbun atau melakukan menimbun kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kita masuk ke bagi hasil. Bagi hasil ada beberapa jenis, yaitu ada bagi hasil yaitu akad yang kerjasama terhadap dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjual atau mengelola modal tersebut. Selanjutnya adalah bagi hasil musyarakah. Jadi, bagi hasil musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan ataupun resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi teman-teman, manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengetahui keadaan perusahaan. Tujuannya yaitu memaksimalkan keuntungan dan menimbulkan biaya untuk mendapatkan pengembalian keputusan yang maksimum dalam untuk menjalankan perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Prinsip dasar manajemen keuangan syariah yaitu saling ridho, adil, gotong royong, kasih sayang, tidak berinvestasi di perusahaan yang dilarang, larangan riba, selalu mengutamakan Allah dalam usahanya. Jadi ketika waktu sholat mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai umat Islam. Oke, kita masuk ke pasar modal. Apa sih sebenarnya pasar modal itu? Pasti teman-teman bertanya-tanya kan? Jadi pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Adapun efek yang dimaksud adalah suatu surat berharga, yaitu surat rangkaian utang. Pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke reksadana syariah. Mohon maaf, reksadana adalah uang atau dana yang dikumpulkan kemudian akan menjadikan modal, kemudian diinvestasikan dalam saham berbasis syariah. Reksadana dibedakan berdasarkan jenis investasinya. Reksadana pasar uang, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran. Kemudian kita lanjut ke dasar hukum dari reksadana ini sendiri, yaitu adalah sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam dan sesuai dengan kaidah fikih yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaku bisnis dalam instrumen reksadana syariah ini ada beberapa, yaitu Dewan Syariah, investor, reksadana syariah, dan perusahaan. Perbedaan reksadana syariah dan konvensional adalah prinsipnya teman-teman, dasar hukum yang diberikan, yaitu kalau syariah menggunakan hukum Islam sedangkan konvensional tidak.